Pelemahan harga emas terjadi usai pemerintah Amerika Serikat kembali beroperasi setelah penutupan selama 43 hari melalui kesepakatan pendanaan sementara yang berlaku hingga 30 Januari. Ya, harga emas merosot 1% pada perdagangan di hari Kamis, mundur dari level tertinggi 3 pekan yang sempat disentuh di dalam sesi akibat aksi jual besar-besaran di pasar setelah pemerintah Amerika Serikat kembali beroperasi. Emas spot melorot 1,1% menjadi $4.151 per ons, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat kontrak pengiriman Desember ditutup melemah 0,5% ke posisi 4.194. Sebelumnya emas spot sempat menyentuh $4.244, level tertinggi sejak 21 Oktober. Pelemahan harga emas terjadi usai pemerintah Amerika Serikat kembali beroperasi setelah penutupan selama 43 hari melalui kesepakatan pendanaan sementara yang berlaku hingga 30 Januari. Adapun pasar emas awalnya menguat seiring ekspektasi bahwa data ekonomi setelah berakhirnya penutupan pemerintah akan menunjukkan pelemahan pasar tenaga kerja, sehingga mendorong The Federal Reserve melakukan setidaknya satu pemangkasan suku bunga pada bulan Desember. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street anjlok pada perdagangan di hari Kamis, terseret kejatuhan saham Nvidia dan sejumlah raksasa kecerdasan buatan lainnya. Di saat yang sama, investor memangkas ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, menyusul kekhawatiran inflasi dan perbedaan pandangan di antara pejabat bank sentral mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat. Data selengkapnya pada perdagangan di hari Kamis, indeks S&P 500 ditutup merosot 1,66% menjadi 6.737, indeks Nasdaq Composite yang anjlok 2,29% ke posisi 22.870 dan Dow Jones Industrial Average yang menyusut 1,65% ke posisi 47.457. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah setelah investor mengalihkan fokus ke rilis data ekonomi Amerika Serikat, menyusul berakhirnya penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Indeks Stoxx 600 ditutup melemah 0,61% ke level 580,67. DAX Jerman merosot 1,39% ke posisi 24.041 dan FTSE 100 Inggris terkoreksi 1,05% ke level 9.807. Kami indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup melemah di perdagangan di hari Kamis ke level 8.300-an dan laju IHSG terganjal pelemahan saham BBCA di tengah laju harga saham Bumi yang kembali melejit di atas 16%. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah 0,2% di level 8.371,99 di perdagangan Kamis. Secara intraday, IHSG kembali berbalik melemah usai menguat di atas level 8.400-an. Sektor turun paling dalam, sektor perindustrian melemah 1,5%, sektor teknologi turun 1,23%, barang konsumer primer tertekan di 0,62%, barang konsumer non-primer terdepresiasi 0,49%. Sementara itu sektor energi melaju 1,6%, sektor infrastruktur menguat 1,25%, properti dan real estate terapresiasi 1,01%, dan sektor kesehatan naik 0,97%. Sementara saham yang paling banyak diburu investor dari Bakri Group Bumi dengan mencatat total nilai transaksi 8,84 triliun rupiah. Di sesi 2 saham Bumi ditutup melesat 16,67% di level Rp224 per saham dengan kontribusi 9,74 indeks poin terhadap IHSG. Saham Mora ditutup melesat 25% menyentuh auto reject atas di level Rp5.075 per saham dan menyumbang 6,27 indeks poin terhadap penguatan IHSG. Saham DSSA ditutup menguat 1,71% di level Rp87.975 per saham, menyumbang 5,1 indeks poin. Namun langkah IHSG harus tertahan saham BBCA yang melemah 1,47% di level Rp8.375 per saham dan membebani IHSG 8,96 indeks poin. Selanjutnya saham Brand ditutup melemah 0,25% di level Rp9.900 per saham dan membebani IHSG sebesar minus 7,62 indeks poin. Dari global, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang untuk mengakhiri penutupan atau shutdown pemerintah terlama dalam sejarah Amerika.
Hal ini menandai akhir resmi dari kebuntuan 43 hari yang menghentikan bantuan pangan bagi jutaan rumah tangga, membatalkan ribuan penerbangan, dan memaksa pegawai federal tidak menerima gaji selama lebih dari 1 bulan. Mengutip Reuters, Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik meloloskan paket tersebut dengan suara 222 hingga 209. Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari sehingga pemerintah federal berada di jalur untuk terus menambah sekitar 1,8 triliun dolar Amerika per tahun ke total utang yang mencapai 38 triliun dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemerintah Amerika Serikat kembali beroperasi pada Kamis 13 November 2025 setelah mengalami penutupan terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Meski penutupan pemerintah sudah berakhir, namun perpecahan politik yang memicu krisis tersebut masih tercatat jauh dari kata selesai. Pemerintah Amerika Serikat dijadwalkan kembali beroperasi pada Kamis 13 November 2025 setelah mengalami penutupan terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Selama 43 hari, shutdown ini telah mengacaukan lalu lintas udara, memotong bantuan pangan bagi warga berpenghasilan rendah, serta memaksa lebih dari 1 juta pegawai federal bekerja tanpa bayaran. Namun perpecahan politik yang memicu krisis tersebut masih jauh dari kata selesai. Paket pendanaan baru ini tidak banyak memberikan pembatasan terhadap Presiden Donald Trump dalam hal penahanan anggaran, sebuah langkah yang kerap menantang kewenangan konstitusional Kongres atas pengeluaran negara. Selain itu, kesepakatan ini belum menyelesaikan isu subsidi kesehatan yang hampir kedaluarsa, pemicu utama yang mendorong Partai Demokrat menolak rancangan anggaran. Penutupan ini juga menyingkap perpecahan internal di tubuh Partai Demokrat antara kelompok progresif yang menuntut langkah tegas terhadap Trump dan kelompok moderat yang merasa ruang geraknya terbatas selama Partai Republik masih menguasai kedua kamar Kongres. Tekanan politik pun meningkat terhadap pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer meski ia menolak mendukung kesepakatan tersebut. Kondisi normal ini pun mungkin tak akan bertahan lama karena kesepakatan pendanaan hanya berlaku hingga 30 Januari, membuka peluang krisis baru awal tahun depan. Adapun shutdown kali ini unik karena tidak diwarnai perdebatan soal utang nasional yang kini mencapai 38 triliun dolar yang masih diperkirakan bertambah sekitar 1,8 triliun dolar per tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, rapat umum pemegang saham luar biasa Garuda Indonesia menyetujui penyertaan modal senilai 23,67 triliun rupiah dari PT Danantara Asset Management Persero. Ya, pemirsa, dari total dana senilai 23,57 triliun rupiah, sekitar 8,7 rupiah atau 37% ini akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia untuk pemeliharaan pesawat. PT Danantara Asset Management Persero resmi menyertakan modal sebesar 23,67 triliun kepada Garuda Indonesia melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu berupa setoran modal tunai sebesar 17,02 triliun rupiah serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar 6,65 triliun rupiah. Keputusan ini tertuang dalam hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Garuda Indonesia. Dari total dana senilai 23,67 triliun rupiah, sekitar 8,7 rupiah atau 37% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia untuk pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu sebesar 14,9 triliun rupiah atau 63% akan mendukung operasional Citylink yang terdiri atas 11,2 triliun rupiah untuk modal kerja dan 3,7 triliun rupiah untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021. Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menegaskan persetujuan pemegang saham terhadap penyertaan modal merupakan tonggak penting dalam perjalanan pemulihan dan transformasi perseroan. Setelah itu, penyertaan modal dapat mewujudkan maskapai nasional yang sehat dan berkelas dunia. Dengan permodalan lebih kuat, perseroan dapat memperkokoh keandalan operasional, meningkatkan kesiapan armada, serta menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal bagi masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.